Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, nama saya Nazwan India Putri, nomor 27 dari kelas 11 FIPA. Di sini saya akan membahas tentang jaringan hewan. Apa sih itu jaringan hewan dan ada berapa macam di jaringan hewan itu? Mari kita ulas. Apa itu jaringan hewan? Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Jaringan hewan ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan otot, yang ketiga jaringan saraf, dan yang keempat jaringan penyokong. Yang pertama, jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikan. Jaringan epitel ini berdasarkan letaknya itu ada 3. Yang pertama epidermis, yaitu berbatasan dengan lingkungan luar. Yang kedua endotelium, membatasi organ dalam. Yang ketiga mesotelium, membatasi rongga. Yang ketiga, ciri-ciri jaringan epitel. Yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Mengapa sel-selnya ini tersusun rapat? Yaitu berfungsi sebagai pelindung atau proteksi. Yang kedua, selnya memiliki sifat regenerasi yang tinggi, yang artinya aktif membelah. Yang ketiga, sebagian memiliki mikrofili. Apa sih itu mikrofili? Mikrofili adalah serabut-serabut penyerapan yang lebih kecil pada fili atau cujur usus yang berfungsi memperluas penyerapan sari-sari makanan. Yang keempat, tidak mengandung pembuluh darah sehingga nutrisi itu secara difusi. Yang keempat, fungsi. Fungsi dari jaringan epitel ini yang pertama adalah proteksi, melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua, transport zat antar jaringan. Yang ketiga, absorpsi atau penyerapan sari makanan. Yang keempat, sekresi, menghasilkan zat yang diperlukan oleh tubuh. Yang kelima, ekskresi, membuang sisa metabolisme tubuh. Nah, jaringan epitel ini berdasarkan bentuk itu dibagi menjadi 3, dan ada lagi epitel transisional dan epitel kelenjar. Yang pertama, epitel pipih. Epitel pipih ini dibagi menjadi 2, yaitu selapis dan berlapis, yang mempunyai fungsi yang berbeda. Yang selapis, fungsinya itu difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Terdapat pada endotelium, kapsul Bowman, dan alveolus. Yang kedua berlapis, itu fungsinya sebagai proteksi. Terdapat pada vagina, esofagus, dan kulit. Yang kedua, epitel kubus. Epitel kubus ini juga dibagi menjadi 2, selapis dan berlapis, yang punya fungsi yang berbeda juga. Fungsi dari yang selapis sebagai pelindung, sekretori, dan absorpsi. Yang kedua, yang berlapis itu fungsinya sebagai proteksi, absorpsi, dan sekresi. Yang epitel kubus selapis ini terdapat pada nefron ginjal, ovarium, kelenjar ludah, tiroid, lensa mata, dan pankreas. Epitel kubus yang berlapis ini terdapat pada saluran kelenjar keringat pada kulit. Yang ketiga, epitel silindris. Epitel silindris ini juga dibagi menjadi 2, selapis dan berlapis. Epitel silindris selapis itu fungsinya sebagai sekresi dan absorpsi. Terdapat pada lambung, usus halus, kantong empedu. Yang epitel silindris berlapis itu fungsinya sebagai pelindung dan sekresi. Terdapat pada uretra, trakea, laring, faring, kelenjar ludah. Yang keempat, epitel transisional. Epitel transisional ini fungsinya menahan regangan dan tekanan serta proteksi pada bagian yang mudah berubah volumenya. Ini terdapat pada uretra, ureter, dan pelvis ginjal. Yang kelima, epitel kelenjar. Epitel kelenjar ini adalah epitel yang mampu mensekresikan senyawa yang bermanfaat untuk membantu proses fisiologis. Berdasarkan cara pengeluarannya, itu dibagi menjadi 2, yaitu endokrin dan eksokrin. Endokrin ini penghasil hormon dan eksokrin ini penghasil mukus, feromon, maupun enzim. Yang kedua, kita beralih ke jaringan otot. Jaringan otot, apa sih itu jaringan otot? Jaringan otot itu tersusun dari sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Jaringan otot itu terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril. Otot menghasilkan gerakan dengan 2 cara, yaitu kontraksi dan relaksasi. Ketika kontraksi, jaringan otot itu merapat, dan ketika relaksasi, kembali ke bentuk semula. Jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ini otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, otot polos. Fungsi otot polos itu menyusun dan membentuk organ dalam tubuh
serta menggerakkan organ ini secara otomatis. Terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, saluran pernafasan, kandung kemih, dan iris mata. Ciri-ciri dari otot polos ini bentuk sel gelombang, memiliki satu inti sel di tengah, involunter, kontraksi lambat, dan tidak mudah lelah. Yang kedua, otot rangka atau otot lurik. Otot rangka atau otot lurik ini berfungsi menggerakkan rangka tubuh dan melindungi kerangka dari benturan yang keras. Terletak pada rangka dan ciri-cirinya merekat pada rangka, bentuk sel silindris atau serabut panjang. Inti sel banyak di tepi, volunter, kontraksi cepat, memiliki miofibril gelap terang dan mudah lelah. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini memiliki fungsi memompa darah keluar jantung. Yang terletak pada jantung, ciri-cirinya yaitu bentuk sel silindris, berinti 1 atau 2 di tengah, perjabangan di ujung sel atau sintisium, terdapat miofibril, terdapat diskus interkalar, involunter, kontraksi otomatis, teratur, tidak pernah lelah, dan bereaksi lama. Kita beralih ke jaringan saraf. Apa sih itu jaringan saraf? Jaringan saraf merupakan jaringan yang memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan dan memberikan impuls ke organ tubuh sebagai respon dari rangsangan tersebut. Fungsi dari jaringan saraf ini ada 4. Yang pertama adalah alat komunikasinya antara berbagai bagian tubuh. Yang kedua, mengintegrasi dan mengkoordinisasi jaringan-jaringan lain di dalam tubuh. Yang ketiga, menghantarkan impuls saraf ke pusat saraf atau efektor. Yang keempat, merespon perubahan lingkungan. Struktur sel saraf. Ada dendrit, badan sel, akson, sel squam, dan selubung mielin. Yang keempat, berdasarkan fungsinya itu, sel saraf itu ada neuron sensorik, neuron interneuron, dan neuron motorik. Neuron sensorik ini saraf yang mengirim rangsangan dari daerah reseptor atau indera penerima rangsangan menuju sistem saraf pusat. Yang kedua, neuron interneuron, yaitu berfungsi menyampaikan impuls dari neuron sensorik atau interneuron yang lain ke neuron motorik. Neuron motorik itu berfungsi menyampaikan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Dan ini merupakan motor neuron, interneuron, dan ini sensori neuron. Ini gambarnya. Kita beralih ke jaringan penyokong. Apa sih itu jaringan penyokong? Dan fungsinya itu apa sih? Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dari mesoderm. Fungsinya itu melekatkan suatu jaringan dengan jaringan lain, membungkus ke organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan menghasilkan imunitas. Komponen penyusun jaringan ikat itu ada komponen selnya, ada makrofag, fibrolas, sel tiang, sel lemak, sel darah merah, sel darah putih, dan melanosit. Yang kedua, komponen matriks dan serabut itu ada matriks, serat kolagen, serat elastik, dan serat retikular. Dan klasifikasi jaringan ikat. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar adalah jaringan yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, sel penyusun lebih sedikit. Fungsinya itu memberi bentuk organ dalam, menyelubungi serat otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, membentuk membran mesenterium. Yang kedua, jaringan ikat padat. Jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Contohnya jaringan pada dermis kulit. Yang ketiga, jaringan lemak. Jaringan lemak itu jaringan yang terspesialis untuk menyimpan sel lemak. Ciri-cirinya oval, transparan, tipis, dan elastis. Fungsinya untuk melindungi organ-organ dari benturan, persediaan cadangan makanan, dan alat pengatur suhu. Yang keempat, jaringan tulang rawan atau kartilago. Sel-sel penyusun berasal dari kondroblas yang menghasilkan kondrosit. Kondrosit mengekskresikan matriks yang disebut kondrin. Sel kondrosit terletak dalam ruang yang disebut lakuna. Yang kelima, jaringan tulang sejati. Sel-sel penyusun jaringan tulang berasal dari osteoblast yang menghasilkan osteosit. Osteosit mensekresikan matriks yang disebut osteon. Ada sistem Havers, yaitu yang pertama saluran Havers, yang kedua lakuna, yang ketiga kanalikuli, yang keempat lamelia, dan yang kelima matriks.
Yang keenam, jaringan darah. Merupakan jaringan ikat yang terspesialis sebagai tempat sel darah dengan matriks. Fungsinya membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme, mencegah infeksi dan kuman. Penyusun jaringan darah itu ada plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang ketujuh adalah jaringan limfa. Jaringan limfa ini jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan makrofag dan serat-serat retikulat. Dan ini merupakan gambarannya. Yang pertama ini ada jaringan lemak, yang ini jaringan darah, yang ini kartilago, ini merupakan jaringan ikat padat, ini jaringan ikat longgar, dan ini adalah tulang keras. Sekian dari saya penjelasan tentang jaringan hewan dan macam-macam dari jaringan hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.